Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Feblina Magistersen sebagai dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dengan NIM 2401204 sebagai moderator. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Anissa Aprilia. Kepada Anissa Aprilia dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi distribusi obat. Distribusi obat adalah proses-proses yang berhubungan dengan transfer senyawa obat dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam tubuh. Distribusi merupakan perjalanan obat ke seluruh tubuh. Setelah senyawa obat memasuki sistem sirkulasi melalui absorpsi atau injeksi, senyawa tersebut akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang protein plasma. Ikatan obat dengan protein. Protein plasma merupakan komponen penting dalam darah yang bertindak sebagai tempat pengikatan obat. Protein ini membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengangkut zat-zat penting, serta berperan penting dalam metabolisme obat. Di dalam darah, obat akan diikat oleh protein plasma dengan ikatan yang lemah, lalu akan disebarkan ke jaringan atau tempat kerja. Selanjutnya, obat bebas akan keluar dari jaringan menuju tempat kerja obat. Jaringan tempat dapatnya diantaranya yang pertama itu menuju hati. Obat mengalami metabolisme menjadi metabolit yang dikeluarkan melalui empedu atau masuk kembali ke dalam darah. Yang kedua itu menuju ginjal. Obat atau metabolitnya diekskresikan ke dalam urin. Berkurangnya obat bebas dalam tubuh karena ekskresi akan menyebabkan pelepasan obat yang terikat oleh protein. Lama kerja atau durasi obat dapat ditentukan jika telah terjadi keseimbangan dinamis antara obat terikat dan obat bebas. Yang kedua itu ada jalur distribusi obat pada setiap pemberian rute obat. Yang pertama itu rute pemberian obat secara oral, merupakan pemakaian obat melalui mulut dan akan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Bentuk sediaan obat oral antara lain itu ada seperti tablet, kapsul, obat hisap, sirup, dan tetesan. Salah satu cara pemberiannya yaitu melalui sublingual diletakkan di bawah lidah. Yang kedua itu ada pemberian rute obat secara parenteral, merupakan pemberian obat dengan cara menginjeksikan ke dalam jaringan tubuh. Contohnya itu ada pada sediaan injeksi dan suntikan, tujuannya agar langsung menuju sasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pemberian obat secara parenteral. Yang pertama ada intravena, yaitu memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena dengan cara injeksi. Yang kedua ada intrakulsan. Yang ketiga ada intradekal, dan yang keempat ada subkutan. C. Pemberian obat secara topikal, yaitu pemberian obat secara lokal dengan mengoleskan pada permukaan kulit atau membran, area mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum, berbentuk krem lotion atau salep. Sediaan topikal setelah diaplikasikan melalui 3 kompartemen, yaitu permukaan kulit, stratum corneum, dan jaringan sehat. Selanjutnya yang ketiga, barrier darah otak, sifat obat yang melewati barrier darah otak dan contoh obat. Barrier darah otak adalah lapisan pelindung yang melapisi permukaan bagian dalam pembuluh darah di dalam otak, berfungsi untuk mencegah masuknya hal-hal berbahaya dan menyimpan hal-hal yang bermanfaat dan mengontrol berbagai molekul kimia yang masuk dan keluar dari otak. Sifat obat yang melewati barrier yang pertama, limfofilisitas tinggi. Obat dengan sifat limfofilik atau larut dalam lemak lebih mudah menembus barrier darah otak karena membran sel terdiri dari lapisan lipid. Yang kedua, ukuran molekul kecil. Molekul kecil biasanya kecil 400-500 dalton, lebih mudah berdifusi melalui barrier darah otak. Selanjutnya, contoh dari obat yang dapat melewati barrier darah otak antara lain: yang pertama alkohol, 2 anestesi, 3 obat antidepresan, 4 ansiolitik, 5 antipsikotik, 6 kafein, 7 acetaminophen, dan yang terakhir obat antiinflamasi non-steroid. 4. Transfer obat melalui plasenta, sifat obat yang melewati barrier darah otak dan contoh obat. Plasenta dan sawar otak mempunyai ketentuan yang sama terhadap lipid, sehingga cara difusinya pun sama.
yaitu molekul berjalan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah untuk mencapai suatu keseimbangan. Transfer obat-obatan melalui plasenta tergantung pada beberapa faktor penting, yaitu A. Kelarutan lipid. Obat lipofilik cenderung berdifusi dengan mudah melintasi plasenta dan masuk sirkulasi janin. Yang kedua yaitu ukuran molekul. Berat molekul 100-500 dapat melintasi plasenta dengan mudah. Berat molekul 500-1000 sulit melintasi plasenta, sedangkan berat molekul lebih dari 100 sangat sulit melintasi plasenta. Yang ketiga yaitu adalah pKa, hanya obat yang berbentuk non-ion yang dapat menembus plasenta. Obat yang pKa-nya mendekati pH ibu 7,4 akan mampu menembus plasenta. Yang keempat yaitu adalah pengikatan protein dan kelarutan lemak. Obat yang diikat oleh protein plasma sangat sulit menembus plasenta. Lipid solubility memudahkan transfer obat melalui plasenta. Interaksi obat. Pemberian obat yang bermacam-macam pada waktu yang sama pada ibu mempengaruhi transfer plasenta dan mempengaruhi konsentrasi obat pada janin. Metabolisme obat. Plasenta dapat membuat dan mengekresi enzim khusus yang merusak prednison yang diberikan pada ibu. Contohnya, obat seperti bupivacain dengan pengikatan oleh protein yang tinggi akan sedikit melalui plasenta. Obat seperti barbiturut dengan kelarutan lemak yang tinggi dapat mencapai janin dalam jumlah besar karena mudahnya menembus plasenta. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada faktor farmakokinetik. Pertama, distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan ke organ dengan perfusi yang baik seperti jantung, hati, ginjal, dan otak. Yang kedua, distribusi fase kedua mencakup jaringan dengan perfusi tidak sebaik organ pada fase pertama, seperti otot, visera, kulit, dan jaringan lemak. Yang ketiga, perfusi darah. Organ dengan perfusi tinggi seperti paru-paru, hati, ginjal, jantung, dan otak, sementara lemak-lemak dan tulang memiliki perfusi rendah. Yang kedua, faktor farmakodinamika. Pertama, interaksi obat. Adanya obat-obatan lain yang digunakan bersama dapat saling berinteraksi, mengubah efek obat, dan menyebabkan respon yang berbeda pada individu. Yang kedua, kadar di tempat kerja obat, meliputi reseptor interaksi obat, keadaan fungsional jaringan, dan mekanisme homeostatik. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok kami. Distribusi obat dalam tubuh merupakan proses di mana obat menyebar ke dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk aliran darah, afinitas terhadap jaringan, efek pengikatan dengan protein, dan beberapa faktor farmakokinetik. Farmakodinamika obat yang didistribusikan dalam plasma seringkali berkaitan dengan protein, terutama albumin dalam berbagai derajat bagian obat yang terikat bersifat inaktif, sementara bagian yang tidak terikat dapat bekerja dengan bebas dan bersifat aktif sehingga mampu menimbulkan respon farmakologis. Pemberian obat secara oral, parental, dan tropikal memiliki jalur distribusi yang berbeda. Pemberian obat melalui rute oral melibatkan saluran pencernaan, sementara pemberian secara parental melibatkan injeksi ke dalam jaringan tubuh. Pemberian obat secara topikal dilakukan dengan mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membran area tertentu. Obat-obat juga dapat melewati barrier darah, otak, dan plasenta, tergantung pada sifat-sifat seperti kelarutan lipid, ukuran molekul pKa, pengikatan protein, dan kelarutan lemak. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh meliputi faktor farmakokinetik, seperti distribusi fase pertama dan fase kedua, serta faktor farmakodinamika seperti interaksi obat dan kadar di tempat fungsional jaringan. Dengan memahami proses distribusi obat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat membantu dalam merencanakan penggunaan obat yang lebih efektif dan aman dalam praktik klinik. Sekian penjelasan dari materi pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan dalam pengucapan yang terlalu berlebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.